Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak yang ibu sayangi, kita jumpa lagi untuk belajar bersama. Hari ini kita belajar SPDP tema 1 subtema 2, yaitu tentang gerak kuat dan lemah saat menari. Gerak kuat dan lemah saat menari. Apakah anak-anak gerak kuat itu? Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Jadi saat menari gerakannya sangat cepat dan memerlukan kekuatan yang lebih. Contoh gerakan menari ada berlari kencang, misal melompat dengan cepat, mengangkat kuat, bertepuk tangan dengan kuat. Nah, itu artinya termasuk gerak kuat, ya. Nah, ini ada 2 gambar, ibu contohkan di sini, yaitu mengangkat tangan secara bergantian tapi dengan kuat, ya. Berarti dengan cepat, ototnya dengan kuat, ya, untuk melakukan pergantian tangan ke atas dan tangan ke bawah. Nah, ini berarti adalah gerak kuat. Lalu, apakah gerak lemah itu? Gerak lemah merupakan gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Gerak kepala dilakukan dengan pelan dan lemah lembut, misalkan. Ini termasuk gerak lemah. Contohnya menoleh, mengangguk, menggeleng, mendongak, tapi dengan pelan. Itu disebut juga dengan, atau salah satu contoh gerak lemah. Nah, di sini ada sebuah gambar, kamu lihat di situ seorang anak yang melakukan gerakan menurunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Nah, karena dilakukan gerakan itu dengan perlahan, maka pada gambar tersebut termasuk gerak lemah. Nah, anak-anak, sekarang kalian coba sambil lihat buku temamu 1 di halaman 55. Di situ ada 6 gerakan. Bisa nanti kalian coba, ya, lakukan. Gerakan pertama yaitu ini yang sudah ibu contohkan tadi di atas, ya, yaitu gerakan pertama ini mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Jadi sehingga ototnya membutuhkan gerak yang harus kuat. Karena mengangkat sebuah beban, maka itu adalah gerak kuat. Jadi gerakan pertama ini adalah gerak kuat. Kemudian gerakan kedua. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari tangan menirukan air hujan. Berarti di situ karena ada kata berlahan atau gerakannya perlahan, pelan, lembut, maka gerakan kedua ini adalah gerakan lemah. Oke, berikutnya gerakan yang ketiga yaitu merentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Ya, kalau dilakukan secara cepat, maka itu adalah gerak kuat.
Namun bila dilakukan secara perlahan, ya tentu itu adalah gerak lemah. Baik, berikutnya gerakan keempat. Gerakan yang keempat ini adalah gerakan yang memutar pergelangan tangan. Jadi tangan dilentangkan, kemudian pergelangan tangan memutar secara perlahan-lahan. Kata perlahan-lahan jadi tidak cepat ya. Maka itu adalah gerakan lemah. Oke, berikutnya gerakan kelima. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu mengembalikan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Kalian di sini lihat tadi di dalam keterangannya gerakannya ke depan dengan kuat. Artinya apa anak-anak? Itu gerakan atau gerak kuat. Gerakan yang keenam. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dengan gerakan yang lemah sampai kuat. Misal bertepuk dengan 2 jari. Kira-kira kalau dengan tepuk dengan 2 jari, suaranya dari hasil tepukannya keras tidak anak-anak? Tentu tidak ya, apalagi kalau dilakukan dengan pelan. Tentu tidak sampai bersuara. Itu artinya termasuk gerak lemah. 4 jari, dan kemudian 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Jadi ditemu semuanya ke jari-jari tangan kita, bertepuk semua, kemudian dengan kuat, maka itu termasuk gerak kuat. Jadi diingat-ingat kalau kita melakukan gerakan yang lemah lembut, perlahan, itu dinamakan gerak lemah. Namun gerakan dengan otot yang kuat atau perlu tenaga kuat, kemudian dengan cepat, itu dinamakan gerak kuat. Nah, sampai di sini anak-anak sudah pahamkah kalian? Mudah-mudahan kalian paham ya. Amin. Nah, di sini Ibu memberikan 5 latihan soal untuk kalian agar kalian dapat memahami apa yang telah Ibu terangkan tadi. Kalian kerjakan di buku tulis. Namun soal ini tidak perlu kalian kumpulkan atau tidak perlu kalian kirim ya. Begitu dari Ibu. Semoga kalian mengerti, dan bila mana ada yang belum paham, kalian dapat tanyakan ke Bu Rozia atau kepada Bu Sri Suranti. Sampai demikian anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.